Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat beraktivitas hingga kita masuk di sore hari ini dengan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini adalah merupakan nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia pada umumnya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu darinya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah kita manfaatkan waktu kita menjelang maghrib ini dengan melanjutkan pembelajaran kita, pembacaan kitab Syarh Ad-Durus Al-Muhimma li'ammatil Ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kita melanjutkan pelajaran yang pertama, yaitu surat-surat pendek. Pada hari ini kita akan membahas surat Al-Falaq. Maka para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dan dari keburukan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga keburukan malam apabila gelap gulita. Dan juga berlindung dari keburukan para wanita tukang sihir ketika meniupkan pada buhul-buhulnya, dan dari keburukan orang-orang yang hasad, yang dengki apabila hasad, apabila ia dengki. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Allah memerintahkan nabinya. Sebagaimana pada surat yang lalu yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu, Allah memerintahkan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad." Agar nabinya mengatakan kepada mereka orang-orang kuffar yang meminta kepada Nabi untuk mensifatkan sesembahan beliau yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, orang-orang musyrikin, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qudwah mereka, nabi mereka yang mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada umatnya bahwasanya yang diesakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, maka yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara nama dan sifatnya adalah As-Samad. Ada 8 makna arti dari As-Samad. Dan kandungan makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha mulia dari segala yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Ahad. Allahu As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setelah kita berusaha untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun diperintahkan untuk hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq ay as-subh, yaitu waktu subuh. Ay a'udzu billahi faliqil isbah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang menciptakan waktu subuh. Ya. Wa qila aidan faliqin nawa. Dan juga dikatakan bahwasanya Allah yang menciptakan biji-bijian. Ya. Min syarri ma khalaq ay min syarri kulli makhluqin fihi syarrun. Diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari setiap makhluk yang padanya terdapat kejahatan. Ya. Wa hadza 'amun fi at-ta'awudhi min kulli al-makhluqati allati qamat fiha asy-syurur. Maka pada ayat yang kedua ini ya, umum apapun bentuk kejahatan seluruhnya masuk ke dalam ayat yang kedua ini. Wa min syarri ma khalaq. Dari setiap apapun ya kejahatan yang ditimbulkan dari ya datangnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pada mereka ada kejahatan, maka masuk dalam ayat ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan dan kejahatan makhluk-makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab ay al-lail, dan juga dari keburukan ya waktu malam apabila beranjak semakin gelap gulita, al-lail. Wa ma yakunu fihi min hawamin wa ma yanba'ithu fihi min syayatin wa ma yataharraku fihi min syurur. Yaitu di mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb Jalla wa ala, dari apapun ya yang bisa mencelakakan kita, yang bisa menimpakan keburukan kepada kita.
baik itu binatang buas dengan racunnya, dengan bisanya bisa kemudian melumpuhkan seseorang misalkan, atau bahkan merenggut nyawanya. Dari binatang-binatang buas, ular yang melata, dan banyak lagi binatang-binatang kalajengking, atau yang bisa membahayakan dari racun-racun yang dimiliki binatang-binatang tersebut. Wa ma yanba'itsu fihi min syayatin, atau yang sumbernya dari bisikan-bisikan syaitan. Semakin malam maka semakin berat godaannya. Maka banyak wirid-wirid yang diajarkan Nabi SAW di sore hari, di petang hari, yang sepantasnya seorang muslim untuk senantiasa membacanya. Di antaranya yang diajarkan Rasul SAW kepada sahabatnya yang mulia, kekasih beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi mengajarkan, apabila engkau berada di pagi hari maupun di sore hari atau sebelum tidur, engkau mengucapkan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Nah ini kemudian dilanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan keburukan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Doa yang sudah kita hafal ini maka kita rutinkan di pagi maupun di petang hari. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan juga bumi, rabba kulli syai'in wa malikah, yaitu Rabb. Jika kita membacanya baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, Rabb sudah mencakup di dalamnya. Rabb yaitu Al-Khaliq, yang menciptakan. Rabb yang memberikan rezeki, yang mengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabba kulli syai'in wa malikah. Rabb segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi seluruhnya. Dialah pemiliknya, dialah yang menguasainya. Aku kemudian bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selain Engkau ya Allah. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitan, dari keburukan syaitan, wa syirki, dan upaya untuk menyekutukanmu. Mengajak untuk keburukan yang paling buruk di muka bumi ini, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf, kebaikan yang paling baik, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan dari penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di antara keduanya, yaitu agar mereka semua mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim, dan juga dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim untuk berlindung kepada Allah dari keburukan, dari perbuatan buruk yang dia lakukan terhadap dirinya, ataupun upaya untuk melakukan keburukan, mengajak orang lain kepada keburukan, mengajak orang muslim orang lain untuk melakukan keburukan. Maka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang ada, baik yang dari dalam diri kita maupun dari pengaruh luar. Maka inilah yang diajarkan Nabi SAW. Atau juga membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Perhatikan maka zikir-zikir yang kita baca, kita renungkan maknanya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang kita lakukan. Terkadang lisan kita mengucapkannya,
ya, tetapi hati kita lalai, ya, dari kesadaran, ya, dari perbuatan yang kita lakukan. Kita tidak sadari bahwa itu adalah merupakan perbuatan buruk, ya, atau keburukan yang menimpa diri kita. Maka kita ketika menghadiri majlis atau mengisi pengajian, kita membacakan khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya, dan kita berlindung dari keburukan diri kita masing-masing. Nah, ini adalah peringatan agar kita sadari bahwa, ya, pengaruh baik itu keburukan yang dalam diri kita maupun dari luar diri kita itu sangat banyak, maka kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat-nikmat, ya, yang engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, sedangkan aku mengakui dosa-dosa yang kulakukan kepada engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Ya. Atau doa ketika kita keluar dari rumah kita, diajarkan oleh Nabi SAW, pertanda bahwa betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, betapa besarnya perhatian beliau dan keinginan beliau agar umatnya masuk ke dalam surga, ya, mendapatkan kenikmatan di dunia ini, dihindarkan dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam mara bahaya yang menimpa mereka. Akan tetapi adakah, ya, umat ini beruswah, berqudwah, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Doa-doa yang diajarkan oleh beliau, wirid-wirid pagi dan petang yang sahih yang diajarkan oleh beliau, banyak yang tidak kita, ya, baca, sedangkan kita membuat-buat zikir atau doa-doa yang ya, baru. Subhanallah. Maka mari kita, ya, mempelajari doa-doa dan zikir-zikir pagi dan petang. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi SAW dari sahabat Anas, pembantu beliau selama 10 tahun, sehingga beliau, ya, sangat mengetahui bagaimana kehidupan Rasul SAW dalam kesehariannya. Di mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya, ya, apabila idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, apabila seseorang keluar dari rumahnya dan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, dan tidak ada, ya, daya dan upaya, kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengucapkan tersebut, ya, syaitan pun kemudian, ya, menjauh, di mana dikatakan kepada orang yang mengucapkan tersebut, ya, hudit, yuqal hudit wa kufit wa wuqita, bahwasanya engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah dijaga, ya, termasuk dijaga dari berbagai macam keburukan yang menimpa. Maka syaitan pun tidak sanggup untuk, ya, mengganggunya. Ya, maka ini adalah merupakan upaya kita untuk membentengi diri kita dari berbagai macam keburukan, baik itu dari diri kita maupun dari manusia dan syaitan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin naffatsati fil uqad, ay as-sawahir allati yanfuthna fil uqad hatta yatamakkana as-sihr wa yaqa. Dan juga Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada umatnya untuk berlindung dari, ya, para wanita tukang sihir. Kenapa disebutkan naffathat? Karena perbuatan ini banyak, ya, dilakukan oleh para wanita, ya. Dan juga tentunya, ya, apabila dimutlakkan maka masuk di dalamnya juga, ya, para tukang sihir secara umum. Tetapi, ya,
yang kebanyakan melakukannya adalah para wanita tukang sihir. As-sawahirul lati yanfuthna fil uqad, yaitu para wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Ya, hatta yatamakkana as-sihru wa yaqa, sampai kemudian ya sihir itu mampu berpengaruh dan terjadi. Wala yaqa'u illa biidznillah azza wa jalla, dan tidaklah sihir pengaruh buruk tersebut ya dari pengaruh sihir yang terjadi itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'awudzu billahi azza wa jalla minhunna dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqatun wa lahu ta'thirun. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari para wanita tukang sihir tersebut ini sebagai bukti bahwa sihir tersebut memiliki ya hakikat dan juga pengaruhnya. Maka kalau kita lihat sejarah ya, yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, bagaimana Nabi SAW pun ya selama 40 hari terkena penyakit karena disihir. Ya. Karena Nabi SAW adalah manusia biasa, akan tetapi beliau ya diwahyukan wahyu kepadanya. Ini untuk membantah orang-orang yang kemudian mengkultuskan Nabi SAW, mengangkat beliau kepada derajat ketuhanan yang diibadahi. Ketahuilah bahwasanya beliau adalah ya bashar, manusia ya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan wahyu kepadanya. Maka hendaknya kita ya menempatkan beliau pada tempat yang mulia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya muliakan beliau. Maka beliau pun disihir, dan hadisnya adalah dalam Sahih Bukhari. Yang menyihir adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi adalah bermain sihir. Maka Labid ibn A'sam Yahudi, seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW, tapi sihirnya adalah berupa penyakit yang tidak mempengaruhi risalah Islam yang beliau emban, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yu'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari gangguan manusia. Tetapi yang sifatnya adalah sihir, yang bentuknya adalah hanya penyakit, maka ya tertimpa kepada beliau kurang lebih selama 40 hari ya. Sampai kemudian Labid ibn A'sam mengumpulkan rambut Nabi SAW dan mengikatnya dan menaruhnya di bawah batu di sumur ya Bir Zarwan, di sumur Bir Zarwan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Maka hakikatnya ada dan juga pengaruhnya. Minhu ma yaqtul, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ada di antaranya yang kemudian pengaruh sihir itu bisa membunuh seseorang. Wa minhu ma yumrid, atau ya menjadikan seseorang sakit. Wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, atau yang menjadikan ya antara suami dan istri menjadi apa? Berpisah. Ya. A'adhanallahu azza wa jalla wa hamana ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga menjaga kita sekalian. Ini jamaah sekalian, ya para pendengar Radio Bas FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat sihir itu ada dan juga pengaruh-pengaruhnya tadi yang disebutkan oleh Syekh. Bisa kemudian ya merenggut nyawa seseorang, mencederainya, menjadikan dia sakit yang berkepanjangan, ya antara suami istri yang tadinya akur menjadi ya kemudian bercerai-berai. Ini dikarenakan ya pengaruh-pengaruh kejahatan. Maka dalam ayat ini disebutkan ya secara runut kita perhatikan dengan baik agar kita sadari pengaruh-pengaruh keburukan itu, sebab di antara kita tentu tidak mau ya dalam hidupnya senantiasa ditimpa dengan keburukan-keburukan. Ya. Ingin mendapatkan ya tentunya kebaikan, mendapatkan kenyamanan hidup, maka kita mengikuti ya petunjuk Nabi SAW. Terutama ya kita mulai dari keluarga kita, mengajari petunjuk-petunjuk Nabi, adab-adab yang diajarkan dalam Islam, ya upaya-upaya bagaimana supaya keluarga, terutama bagi suami istri, untuk menjaga kerukunannya. Jangan sampai kemudian ya menambah parah, ya kemudian
menjadikan tukang sihir juga ya berhasil untuk memisahkan antar rumah tangganya. Maka akibat yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini juga pengaruh. Walaupun itu adalah suami istri, ya, kalau kemudian tumbuh di dalam dirinya saling hasad, masalah harta, ya, kekayaan dan masalah-masalah yang lain yang bisa menyebabkan sengketa dalam keluarga, dan ini banyak sekali terjadi. Dan ini ya adalah peringatan bagi kita agar betul-betul bersungguh-sungguh di dalam memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat yang singkat ini yang sudah kita hafalkan, maka kita renungkan baik-baik ya kesungguhan kita dalam mengucapkannya. Setiap hari kita mengucapkan ya surat Al-Falaq ini. Ya. Ai min syarri kulli hasidin wa min syarri hasidin idza hasad, ai min syarri kulli hasidin idza taharraka fihi al-hasad. Dari setiap ya keburukan dari orang-orang yang hasad apabila ya timbul kemudian keinginannya untuk ya hasad, iri hati, dengki ya, di dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Dan juga kata beliau, wa yadkhul fi dzalikal a'in, dan juga masuk di dalam ayat ini orang-orang yang dimaksudkan ya kita berlindung darinya dari perbuatan keburukannya berupa hasad, itu adalah orang-orang yang ya bisa mempengaruhi pandangan jahatnya kepada orang lain. Li'annal 'aina la takunu illa an hasadin. Karena terjadi pengaruh mata jahat itu adalah dari lantaran dengkinya seseorang ya atas orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh bahwasanya isabatul a'in ghairahu bi'ainihi, yaitu seorang yang memandang kemudian menimbulkan ya gangguan kepada orang yang dipandang. Itulah pengaruh mata jahat. Ya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, terkadang juga ya sampai pun kendaraan bisa mogok gara-gara pengaruh mata jahat. Subhanallah. Ya. Itu kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka ini ada hakikatnya, pasti terjadi apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di dalam surat Al-Falaq ini, di mana kita berlindung secara umum dari berbagai macam pengaruh buruk baik dalam diri maupun dalam luar diri kita, dari gangguan ya yang bisa menimpa diri kita. Di saat ketika malam hari semakin gelap gulita, banyak bisikan-bisikan yang bisa ya mempengaruhi diri kita. Ya. Maka kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan ya semakin malam ya semakin gelap gulita, kemudian semakin banyak keburukan-keburukan yang menimpa diri kita. Ya, dan banyak yang menganggap hal ini biasa. Padahal ya ini adalah ya keburukan yang harus kita hindari dan kita memohon kepada Allah perlindungannya. Dan juga dari wanita-wanita tukang sihir apabila ya mereka telah meniupkan ya pada buhul-buhul yang menjadi alat untuk melakukan sihir tersebut. Maka kalau kita mendapatkannya buhul-buhul tersebut, kita bakar ya. Kita ambil kemudian kita bakar, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya telah berusaha untuk mendoakan cucunya dari pengaruh-pengaruh jahat ya, baik itu ya pengaruh ya dari ain, pandangan mata jahat ya, atau pengaruh hasad
Maka Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Dengan doa yang diajarkan adalah u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min 'ainin lammah. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah. Ya, aku memohon untuk engkau berdua, yaitu apa? Perlindungan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari syaitan dan dari pengaruh racun, ya, dan juga dari pengaruh mata jahat, ya, yang bisa, ya, mempengaruhi baik itu kemudian orang yang dipandang menjadi sakit atau, ya, meninggal dunia atau mendapatkan berbagai macam, ya, keburukan dalam dirinya. Dan ini semua terjadi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, semoga, ya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bagi kita untuk berusaha mengamalkannya. Terutama kita membacanya di zikir-zikir kita, baik itu di pagi maupun di sore hari atau menjelang kita tidur di malam hari. Dan harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita sekalian. Demikian yang bisa kita pelajari dari surat yang singkat ini. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ya, karena yang pertama sudah kita jawab pada kesempatan yang lalu. Assalamualaikum Ustaz, saya mempunyai pertanyaan khusus terkait sumpah. Ini di luar daripada pembahasan kita, ya. Sumpah dengan nama Allah, di mana saya bersumpah dengan nama Allah tidak akan pergi ke tempat fulan. Akan tetapi setelah seminggu saya pergi ke tempat itu sehingga saya memutuskan untuk berpuasa 3 hari dalam 6 Syawal. Apakah puasa itu untuk termasuk tebusan sumpah atau bagaimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seseorang telah bersumpah, ya, lalu kemudian dia melanggar sumpahnya, maka yang dijelaskan dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-79, di sana, ya, ada urutan-urutan kafarat, ya, bukan langsung berpuasa. Pertama tentunya dia harus memberi makan, ya, fakir miskin sebanyak 10 orang, atau memberikan pakaian kepada mereka yang cukup untuk mereka sholat, atau membebaskan budak, ya. Nah, ini urutan-urutan yang benar. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika tidak butuh untuk bersumpah, maka jangan membiasakan, ya, sumpah tersebut, ya. Karena di sana ada kafaratnya, ya. Ketika kita kemudian melanggar sumpah tersebut, maka kafarat yang pertama adalah diupayakan untuk memberikan makan kepada fakir miskin, ya, 10 orang. Atau memberikan pakaian kepada mereka, ya, atau membebaskan budak. Dan kalau kita tidak mampu semuanya, baru kemudian kita melaksanakan, ya, puasa selama 3 hari. Diupayakan untuk mempersegerakan, ya, karena ini adalah kafarat, wajib bagi dia untuk kemudian melaksanakan. Jika ada halangan untuk kemudian dilakukan tidak berturut-turut, tidak mengapa. Iya, tapi diutamakan dengan berturut-turut. Dan ini tidak bisa kemudian, ya, diniatkan satu niat dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya, tidak bisa, karena puasa sunnah adalah hukumnya sunnah, sedangkan kafarat wajib dia untuk menebus sumpah tersebut dengan puasa. Ya, namun ini adalah merupakan, ya, jalan terakhir
apabila dia tidak mampu membayar kafarat yang sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-79. Iya. Itu yang bisa saya jawab, ya. Kembali kepada pembahasan tentang surat Al-Falaq tadi, bahwa betapa butuhnya kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan, ya, kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam melangsungkan, ya, kehidupan kita, terutama membina keluarga, ya, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ya. Karena dari sinilah kita bisa memanfaatkan dengan baik, mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk terhadap membentengi diri kita dari, baik itu dari keburukan diri dan jiwa kita yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, karena jiwa ini ada, ya, beberapa yang diterangkan dalam Al-Quran. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah merupakan dambaan setiap seorang muslim, bagaimana jiwanya selalu tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan senantiasa berzikir kepada Allah, maka hati ini menjadi tenang. Ya, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatnya, hanya memohon perlindungan dari berbagai macam, ya, keburukan diri maupun juga, ya, dari luar pengaruh dirinya, dari gangguan-gangguan syaitan, ya, dari manusia pada umumnya yang ingin, ya, memberikan keburukan pada dirinya. Maka kita tinggal mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dalam wirid-wirid beliau. Karena semakin cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kuat keinginannya untuk, ya, berqudwah, beruswah, menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya, ya, berbagai macam kenikmatan, termasuk sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat Al-Kautsar. Dia akan minum, ya, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan, ya, kuatnya dia dalam berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah, ya, yang bisa, ya, merusak ibadah yang dia lakukan. Dan itu juga, ya, terkait masalah zikir dan wirid-wirid yang kita baca. Ya, terkadang kita mengamalkan sesuatu yang itu, ya, hanya turun-temurun kita temui dari ajaran-ajaran orang-orang terdahulu yang tidak ada riwayat yang melandasinya, tidak ada keterangan bahwa, ya, zikir dan wirid tersebut diajarkan dalam Islam. Maka ini perlu diperhatikan. Bagaimana mungkin kemudian zikir yang kita baca itu berpengaruh, sedangkan hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia, yang juga sebagaimana kita sebutkan bahwasanya, ya, sudah mengajarkan kepada umat ini berbagai macam, ya, ilmu, termasuk dalam membentengi diri mereka dari berbagai macam, ya, kerusakan yang bisa menimpanya, ya, termasuk perkara hasad. Ini yang merusak, baik itu orang yang memiliki ilmu, orang yang diberikan harta, ya, orang yang kemudian dimudahkan urusannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih
apa-apa yang dia inginkan. Ya. Maka orang-orang yang hasad seakan-akan dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad kepadanya. Ya, setiap nikmat pasti ada orang yang hasad kepadanya. Maka ini kita menjaga diri kita, ya. Karena apa yang diajarkan dalam Islam agar kita jangan saling membenci, la tabaghadu wa la taqata'u, jangan saling memutuskan hubungan, wa la tadabaru, jangan saling menjauh. Ya, wa la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka yang ada adalah dalam Islam bagaimana kita saling, ya, nasihat menasihati di atas kebenaran, nasihat menasihati di atas kesabaran. Ya. Terlebih lagi, ya, di dalam rumah tangga, ya, hendaknya seorang suami mengingatkan istri dan anak-anaknya agar pagi petang merutinkan wirid, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, terbiasa kemudian melalaikan zikir-zikir yang apabila kita membacanya maka memberikan manfaat kepada kita. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kita agar senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnahnya, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, kita di sore hari ini, ya, sudah menyelesaikan surat Al-Falaq, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang adalah kesempatan yang terakhir kita membahas surat An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Maka kedua surat ini dikatakan sebagai surat Al-Mu'awwidhataini. Ya. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa penyakit, maka istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha kemudian membacakan surat Al-Falaq ini. Ya, membacakan surat Al-Mu'awwidhatain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Mu'awwidhat, doa-doa yang lainnya. Begitu semakin keras, ya, rasa sakit yang diderita Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah membacakannya. Lalu kemudian, ya, mengusapkannya ke tangan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangan beliau yang mulia, ya, sehingga penuh dengan keberkahan. Lalu dibacakan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan, ya, kesembuhan kepada beliau. Maka kita bisa mempraktekkannya, membacakan, ya, Al-Mu'awwidhatain ini apabila kita tertimpa penyakit, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada beliau. Sungguh, ya, apabila kita mau meneladani petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan berbagai macam, ya, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Maka cukup kita berqudwah dan beruswah kepada beliau, memohon kepada Allah taufiq dan sadad, diberikan keistiqomahan di dalam mengikuti dan terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kita lihat, ya, di dalam masalah wirid-wirid dan zikir-zikir ini yang sudah banyak kemudian orang justru membuat-buat, ya, atau, ya, meminta kepada orang yang tidak jelas, ya, doa-doa atau zikir-zikir sehingga mereka membuat-buat sendiri. Akan tetapi ternyata kita dapati banyak sekali dari ungkapan-ungkapan yang dianggap doa tersebut di dalamnya terkandung, ya, lafaz-lafaz yang justru menjerumus ke dalam perbuatan syirik. Bagaimana mungkin kemudian Allah, ya, menerima doa mereka sedangkan mereka, ya, tanpa mereka sadari melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa pentingnya ilmu, kita mempelajarinya dan mencukupkan diri dari apa yang telah diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, qudwatuna wa uswatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.